Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini kita masuk ke segmen tips and trick ya teman-teman sekalian ya. Kemarin ada yang tanya, Pak, kenapa tembakan saya selalu melenceng ke kanan? Ya, padahal sudah di aiming, tarikan sudah betul gitu kan. Teman-teman, ini juga pernah saya alami ya. Ini hampir bisa dipastikan ini terjadi kepada teman-teman yang dulu pernah menggunakan busur standar ya, busur baik barebow maupun recurve ya, busur standar. Karena apa? Karena busur standar itu ada jendela di sini ya, ada jendelanya, dan posisi string itu pas di tengah-tengah, dan dia ada apa, jendelanya itu pas dengan garis string ya. Oleh karenanya dia tembakannya statis karena dia sudah di tengah-tengah gitu ya. Tapi kalau horsebow, perhatikan teman-teman, horsebow itu dia miring, posisi string di tengah busur, tapi posisi arrow itu di samping busur ya, seperti itu ya. Jadi pasti tembakannya pasti miring kalau dia busurnya statis. Perhatikan ya, ini busurnya lurus ke target gitu ya, busurnya lurus ke target, stringnya lurus ke target, arrow pasti miring ke kanan karena dia posisinya ada di luar busur, nembaknya pasti ke kanan. Jadi kalau teman-teman nembak dengan posisi seperti ini, seperti itu pasti miring ke kanan, pasti miring ke kanan ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah span-nya diubah, Pak? Di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa spine di arrow itu pada horsebow itu tidak terlalu berpengaruh. Karena apa? Karena kita akan memainkan busur ya. Busur ini bisa mereduksi spine ya. Jadi ketika akan menembak teman-teman, sekali lagi ini arrow ya. Nah, cara kita menembak itu bukan mensejajarkan busur dengan target seperti ini, karena nanti posisi arrow-nya akan miring, tapi mensejajarkan arrow dengan target, bukan busur tapi arrow-nya. Nah, kita geser ke sini. Nah, ini arrow-nya langsung ke target. Nah, seperti itu. Jadi, posisi busur itu miring dengan target, mau tidak mau. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Busurnya miring agak ke kiri supaya arrow-nya kena target, lurus larinya gitu kan. Kalau busurnya yang lurus dengan target, pasti arrow-nya miring ke kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia posisinya seperti ini teman-teman ya, perhatikan ini kita arrow rest-nya pakai tangan ya, perhatikan ketika arrow lepas dia akan membentur busur sehingga dia lari ke kanan ya, dia membentur ya. Beda dengan busur standar, dia pakai arrow rest yang ada yang magnetik, ada yang plastik gitu kan, dia bisa meredam paradok arrow. Tapi di sini tidak ada yang bisa meredam. Yang bisa meredam hanyalah gerakan busur. Jadi kalau teman-teman nembak tapi busurnya diam saja, itu pasti tembakannya melenceng, hampir bisa dipastikan ya. Kalau busurnya diam gitu kan, dia lepas dari string, dia lari ke kanan, dia menggesek busur di bagian arrow pas di sini, dia lari ke kanan ya. Itu kendalanya ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan adalah kita tempatkan arrow lurus dengan target ya, jangan perhatikan busurnya, yang penting arrow-nya lurus. Kemudian lakukan katrah buang ya, entah ke kiri, bisa ke depan ya, atau ke diagonal, supaya arrow ini tidak menabrak busur ya. Itulah fungsinya katrah teman-teman sekalian ya. Pak, kalau saya tidak pakai katrah ya, walaupun tidak ada katrah tapi ada gerakan memutar sedikit supaya arrow menjauh dari busur. Itulah yang menyebabkan nanti arrow larinya lurus ya. Kita contoh ya, tidak pakai katrah,
kemudian kita tembakkan, kita setengah tarikan ya, karena kita masih belajar. Ini jarak 3 meter, perhatikan ya. Seperti itu. Jadi arrow larinya lurus ya. Perhatikan sekali lagi, ini dibuang sedikit ya, itu nanti keluarnya kalau banyak ada jadi katra samping atau side katra. Perhatikan, kita pakai setengah tarikan, pelan aja. Perhatikan tangan kiri saya. Nah, seperti itu ya. Pak, kalau kata depan apa harus dibuang ke kiri? Tetap dibuang ke kiri ya. Kalau katra depan ya, ini katra depan nih, tetap dia dibuangnya ke kiri supaya si ini limbs busurnya tidak nabrak ke wajah. Tetap dia lurus, buang ke kiri ya. Perhatikan, ini katra depan ya, setengah tarikan, katra depan. Katra diagonal pun sama teman-teman, dibuangnya ke kiri. Perhatikan, miring ya, itu arrow larinya lurus. Jadi mau tidak mau, ketika teman-teman menggunakan horsebow ya, busur tradisional seperti ini, mau tidak mau ada gerakan dari busur pembuang. Kalau dia statis seperti busur standar, itu pasti arrow-nya nabrak busur dan dia pasti larinya ke kanan ya. Hampir bisa dipastikan seperti itu. Itu solusinya teman-teman ya. Jadi walaupun teman-teman belum bisa katra, paling tidak ada sedikit buang gitu kan, untuk menghindari arrow nabrak busur. Sekali lagi ya, ini tanpa katra tapi ada gerakan sedikit ke kiri. Perhatikan ya, setengah katra ya, set, itu ya. Itu arrow nancapnya lurus. Perhatikan sekali lagi, pelan ya. Itu ya teman-teman ya, itu solusinya supaya arrow lurus ya. Kita perhatikan bagaimana dia menancap teman-teman ya. Nah, ini hasilnya semua lurus ya, semua lurus, nancap lurus ya. Jadi mau tidak mau teman-teman ya, teman-teman harus lakukan buang ke kiri. Walaupun dia katrahnya katra depan atau katrahnya katra diagonal, apalagi dia katranya pinggir samping, dia buangnya ke kiri supaya arrow tidak nabrak busur, sehingga arrow larinya lurus ya. Kalau dia statis diam saja, dia pasti nabrak dan dia lari ke kanan ya, karena busur tradisional beda dengan busur standar yang punya window, punya jendela di sini ya. Dan di sana ada arrow rest, kita nggak ada arrow rest, hanya arrow pass. Arrow restnya adalah jempol kita ya. Sekali lagi, belajarnya setengah tarikan dulu ya, lakukan dengan gitu ya, agar dibiasakan gitu. Set, 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 set. Nah, seperti itu ya. Lakukan berkali-kali supaya teman-teman terbiasa, akhirnya nanti lari jalannya arrow akan lurus ya. Insya Allah akan lurus jika menggunakan sedikit putaran ya. Itu solusi untuk arrow yang lari ke kanan ya. Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan penjelasan ini bisa diterima dengan jelas teman-teman ya. Teman-teman coba latihan di rumah. Selamat berlatih. Jika ada yang kurang jelas lagi, silahkan dituliskan di pertanyaan di kolom chat di bawah ya. Sementara itu dari saya teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.